Geger, Dennis Karyesta nekat menyambangi kantor seterunya Rasman Arif Nasution kemarin. Ya, rupanya Dennis tiba di kantor Rasman saat sang pengacara tengah melakukan konferensi pers untuk menunjukkan bukti terkait beberapa hal yang diragukan oleh beberapa pihak. Mulai dari pengakuannya pernah menjadi kuasa hukum dari Budi Gunawan, kemudian soal ijazah advokat hingga gelar doktor lulusan Malaysia, mengeluarkan beberapa bukti dokumen dan juga video. Lantas benarkah Dennis pun masih meragukan kebenaran semua bukti yang ditunjukkan Rasman? Lalu benarkah kehadiran Dennis disambut Rasman dengan sikap cuek? Dan seperti apa kelanjutan kasus Dennis yang melaporkan Rasman dengan tuduhan adanya dugaan pelecehan seksual secara verbal di hadapan publik? Benarkah ibunda Dennis sampai murka ketika mendengar putrinya dilecehkan? Tak hanya itu saja, Rasman pun juga tampak tegang saat menunjukkan bukti bahwa dirinya pernah menjadi kuasa hukum dari Budi Gunawan dengan menunjukkan surat kuasa hukum yang ditandatangani oleh Egy Sujana dan juga dirinya serta Budi Gunawan. Hal itu pun dilakukan Rasman untuk mematahkan bantahan dari Irjen Pol Ricky Sitohang yang menyatakan bahwa Rasman tidak ada dalam daftar sebagai kuasa hukum dari Budi Gunawan. Lantas benarkah dengan adanya bukti surat kuasa dari Budi Gunawan membuat Rasman meminta Irjen Pol Ricky Sitohang untuk meminta maaf kepada dirinya dalam waktu 7x24 jam? Yang tidak kalah panas adalah jawaban Rasman terkait perseteruannya dengan mantan kliennya Ibu Evi Susanti, istri mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho. Lantas seperti apa penjelasan Rasman soal fee sebagai kuasa hukum 1,2 miliar dan dirinya mundur sebagai kuasa hukum? Dan seperti apa jawaban Rasman terkait kuliah hukum di kampus yang kabarnya bodong hingga asal-usul gelar doktor lulusan luar negeri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi nekat kembali dilakukan oleh Dennis Karyesta yang mendatangi kantor Rasman saat sang pengacara sedang menggelar konferensi pers kemarin. Dennis yang tiba di kantor Rasman di pertengahan konferensi pers yang sedang berlangsung disambut Rasman dengan sikap sedikit cuek. Dennis mengaku jika kehadirannya di tempat Rasman adalah untuk melihat bukti-bukti yang ditunjukkan Rasman terkait berbagai hal yang selama ini dipertanyakan oleh beberapa pihak. Mulai dari ijazah doktor dan pengacara, hingga bukti dirinya pernah menjadi kuasa hukum dari Budi Gunawan. Lantas benarkah Dennis masih merasa tidak percaya dengan bukti-bukti yang sudah disuguhkan Rasman di hadapannya kemarin? Ini ada Dennis, bagus. Ini surat kuasa Budi Gunawan. Oke. Cukup. Kamu saya minta tertib, dengerin saya. Kamu jangan buat ribut di sini. Ya, dengerin saya. Dengerin saya. Ya. Saksinya banyak. Kau belum saya suruh kau ngomong. Kau diam. Si cadel ini, tuh bajunya cadel itu. Oh nggak ada. Oh yang Dennis cadelnya kemana kau buat? Ganti dong. Oh udah ganti, makanya ada. Saya tanya kamu, ada nggak baju kamu Dennis cadel? Ada, udah Nah, diganti. sudah selesai. Jelas ya?
Oke. Tapi bukan berarti abang sah, Oh, katanya nggak ada. sudahlah. Berarti kalau abang botak, Nanti saya kita boleh buktikan ya. Boleh. botak Bilang aja saya botak, nggak ada masalah. nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah, bilang aja botak. Maksudnya bangsak. Nggak ada masalah. Botak. Nggak ada masalah. Janji ya bang? Iya. Mulai sekarang aku Iya. panggil abang bangsak. Nggak masalah. Abang botak. Silakan. Oke, benar ya? Iya. Nanti saya mau nyanyi, mau Ya bikin silakan. lagu. Bikin lagu abang botak. Eh, Abang yang jadi salah botak ya? itu kalau kau ngomong, Rasman, kau keris kerontang hitam kumal, itu baru salah. Tidak sesuai dengan fisik. Tapi kalau kau saya katakan kau Dennis Cadel dan kau tulis, terus kau keberatan. Ya, Itu botak. baru. Nah Abang sudah, botak, kita lihat aja ada. pembuktian di hukum nanti. Ya udah, Nah, Bang Oke, Botak. terakhir ya. Bang Botak. Ini ijazah dokter saya. Bang botak. Mengambil ini, anak ini, dia nggak SMA. Kamu teman SMA nggak? Hah? Kagak. Waduh, ya Aku mah Allah, kagak kasihan tinggi. kali kamu ya. Iya, makanya mami pakai Nah, kayak ini gitu. nih, saya lihatkan kamu nih ya. Ini kalau kuliah di luar negeri. Oh, iya. Kalau mau kuliah di luar negeri kayak gini ijazahnya tuh. Keren ya bang Kamu ya? ngerti bahasa Inggris nggak? Ngerti lah. Oh, ngerti. Abang bisa? Oh ya, saya nggak ngerti, saya bodoh nih. Oh, biasanya bisa belain abang. Gak usah kau bela saya. Kenapa sih, Orang Bang? kau mau saya masukkan ke penjara kok belain. Ya, emang abang bisa masukin saya penjara? Oh, kita lihat aja lah. Emang bisa bang? Abang Nggak mau bisa polisi? lah. Kenapa Abang nggak mau bisa? polisi? Saya penegak hukum. Kau tahu apa? Gue datang karena DC itu Dennis itu orangnya ini netral, tidak tebang pilih. Dia kan mengundang gue, dia bilang katanya akan klarifikasi. Jadi Dennis kalau misalkan ada yang mau klarifikasi, Dennis menanti gitu. Karena Dennis kan mencari kebenaran. Siapa tahu dia mempunyai bukti-bukti konkret, bukti-bukti nyata. Jadi Dennis bisa belain Bang Rasman gitu. Tapi tadi kesana sih, yang saya lihat sih ijazahnya baru di-print semua ya. Iya kan, baru di-print kan? Baru di-print. Iya, Dennis juga ya kaget juga gitu kan. Lulusnya tahun berapa tadi? 2014, di-printnya tahun 2022, 7 tahun kemudian baru di-print. Buset. Baru di-print sih ya, yang gue tahu sih, yang gue lihat sih, yang jelas banget kertasnya masih wangi baru gitu kan. Yang gue tanyakan tadi itu kan gue sebelahin kan sama pas dia kasih ijazahnya, langsung gue sebelahin kan, gue tanya sama menurut pendapat abang gimana yang dia tentang jual beli ijazah di Ibnu Khaldun. Khaldun apa Khaldun? Khaldun, di Ibnu Khaldun gimana? Dia nggak mau jawab, gitu dicuekin. Tapi Dennis kan tetap semangat, ingin membela abang. Jadi Dennis tanya lagi, itu kan gunanya apa? Biar abang nggak dihujat sama orang, biar nggak disangka persong. Dia nggak mau jawab, nggak mau klarifikasi. Dia kan kasih gue video, tadi dia kasih kita video pas saat pembekalan jubir Pak Jokowi. Dia memang ada pas saat pembekalan itu, tapi masalahnya dia ada nggak setelah peresmiannya itu. Gue ada buktinya. Bentar. Bukti kalau misalkan surat apa namanya, Ovi? Surat keputusan jubirnya itu cuman ada 8. Tuh. Cuma ada 8. Ini surat keputusannya. Dari tim ses Jokowi Maruf. Tuh, kan kaki gue juga tanya, dia nggak mau, dia bilang katanya ya mana saya tahu katanya. Tuh, nih juga bicara. Gue jadi makin curiga, kenapa dia tunjukin sampai segitunya? Setelah konten gue yang gue tayangkan itu berarti ada kekhawatiran dikit ya bang ya habis nonton konten gue. Kalau gue jadi dia sih ya, kalau misalkan gue memang benar, ya gue biasa aja, nggak usah sampai kayak gitu. Dan ijazahnya tuh baru di-print, kecuali kalau memang gue udah punya ijazahnya udah gue keluarin gitu. Semuanya kertasnya masih baru loh guys. Aksi Dennis di kantor pengacara Rasman terjadi saat keduanya tengah menjalani aksi saling lapor ke pihak berwajib. Diketahui, Dennis melaporkan Rasman dengan tuduhan dugaan melakukan pelecehan verbal terhadap dirinya. Dan sebaliknya, Rasman melaporkan Dennis ke Polda Sumatera Utara dengan tuduhan adanya dugaan pencemaran nama baik. Dennis pun mengaku jika aksi Rasman yang diduga telah melakukan pelecehan secara verbal di depan publik membuat ibundanya murka. Ya, hal itu rupanya terjadi di saat kondisi ibundanya sedang menderita sakit jantung. Niat Dennis untuk menyembunyikan kasus tersebut dari sang bunda terbongkar dari cerita teman-teman ibunya. Tapi di sisi lain, sang ibunda dan Dennis pun sepakat jika Rasman harus diberi efek jera secara hukum. Tetap berlanjut dong dihukum karena dia telah melecehkan gue dan kaum perempuan. Tetap berlanjut. Oh iya, apalagi mama kan yang namanya perempuan ya, apalagi anaknya nggak suka ya kalau digituin ya, diomongin yang macem-macem kayak begitu. Apalagi sampai buah-buahan semuanya keluar semua. Siapa juga marah lah.
Udah tadi panggilan saksi, kakakku datang terus mama aku tuh pengen ikut karena mama aku kesel. Aku udah bilang mama di rumah aja, dia tetap mau ikut. Terus Ditanyainnya seputar diri saksi, gimana nontonnya, kayak gitu, kok bisa tahu video ada itu, terus gimana reaksinya. Bokap tuh tahu dari tetangga toko, ditanyain kan apa segala macam gitu, tapi dia belum nonton video plaknya, kata nyokap sih. Itu yang kalimat saya pecinta buah mangga. Iya, yang bongkar mesin apa segala macam. Oh, iya. Kok bokap saya kan agak-agak gaptek, jadi terus kayak gitu, kalau dengarnya kayak gitu pasti dia emosi. Kalau saya lecehkan dia, coba tanya, pernah nggak saya bawa dia ke mobil saya bawa ke apartemen, terus saya pegang-pegang dia, terus ada saya rayu-rayu dia, yang justru saya merasa dilecehkan. Saya dirayu-rayu saya. Bang Rasman, abang nggak mau bantu adik abang ini, abangku sayang, I love you, bawa mobil. Emang bini aku nggak curiga, Bang? Cuma mereka begini, jadikan aku istri ke-8. Ya dia nggak sebut nama saya, tapi dia bilang, saya buka hati sama dia, tapi lunasi Lamborghini-nya dulu. Harus dapat efek jerak. Ya mungkin penjara cocok buat healing ya di dalam. Mungkin, iya. Oh iya, dan tidak akan damai. Menerapkan kursus agak juga saya serahin ke kepolisian dan saya percaya Polri pasti menegakkan kebenaran. Dari keberanian Dennis menyambangi kantor Rasman yang sedang melakukan konferensi pers. Lantas seperti apa klarifikasi Rasman terkait pernah menjadi kuasa hukum dari Budi Gunawan? Dan bukti apa lagi yang ditunjukkan Rasman untuk menguatkan pengakuannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aksi Dennis yang berani menyambangi Rasman Arif Nasution ketika sedang menggelar klarifikasi konferensi pers kemarin tidak kalah gempar ketika Rasman angkat bicara terkait pro dan kontra pengakuan dirinya yang pernah menjadi kuasa hukum Budi Gunawan yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Ya, hal itu pun dilakukan Rasman untuk menangkis tudingan Irjen Pol Riki HP Sitohang yang merupakan salah satu kuasa hukum dari Budi Gunawan. Ia menuding jika Rasman tidak ada dalam daftar kuasa hukum Budi Gunawan. Setelah menemukan surat yang diberikan Budi Gunawan pada tahun 2015, kemarin pun Rasman juga menunjukkan bukti tersebut di hadapan awak media lengkap dengan tanda tangan Budi Gunawan sebagai pemberi kuasa. Selain itu, ia pun juga memperbolehkan kepada siapapun untuk mengecek kebenaran surat kuasa yang ia tanda tangani bersama Egy Sujana ke Laboratorium Kriminal Bareskrim Polri untuk dicek keasliannya. Tidak hanya itu saja, Rasman pun juga siap untuk dikonfirmasi dengan Bapak Budi Gunawan soal surat kuasa hukum tersebut. Atas bukti yang dibeberkannya, Rasman pun juga meminta Irjen Pol Riki Sitohang untuk meminta maaf kepada dirinya dalam waktu 7x24 jam. Demikian juga kepada Farhad Abbas yang dianggap telah menghina dirinya soal pernah menjadi kuasa hukum Budi Gunawan agar meminta maaf dalam waktu 7x24 jam dan meminta agar Farhad berenang dari Jakarta ke Makassar sesuai sumpahnya. Alhamdulillah, tadi pagi, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya menemukan surat kuasa dari Bapak Komjen Pol Budi Gunawan. Aslinya ini saya serahkan ke Bareskrim Mabes Polri ketika saya menjadi pelapor terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan KPK waktu itu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto tahun 2015. Ini Pak Budi Gunawan, jelas ya. Saya waktu itu bekerja di kantor law firm-nya Bang Egy Sujana.
Di sini ada surat kuasa, penerima kuasa ada saya, ada Bang Egy Sujana. Ini tanda tangan Bang Egy Sujana, ini tanda tangan Bapak Budi Gunawan. Ini bisa dibawa ke laboratorium kriminal, dicek kebenarannya, dan saya siap dikonfirmasi kepada Pak Budi Gunawan. Di sini dicantumkan tanggal Jakarta 20 Januari 2015. Penerima kuasa Egy Sujana, tanda tangan pemberi kuasa Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan SH MSI. Ini ada nama saya. Oke. Ini ditandatangani oleh saya juga. Dan saudara Ria Kusumawati. Ria ini juga tim hukumnya Bang Egy Sujana. Di dalam 27 list pengacara ini itu tidak ada nama beliau, ya. Nih. Itu nggak ada. Ini yang resmi dari negara CQ Polri loh ya. Yang menunjuk langsung ini surat perintah Kapolri nih. Nggak main-main loh. Maka saudara Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mengatakan tidak pernah ada dua kuasa. Saya minta saudara minta maaf kepada saya 7 kali 24 jam. Saya minta saudara minta maaf kepada saya 7 kali 24 jam. Yang kedua, saudara Farhad Abbas. Saudara pernah bicara di salah satu podcast. Saya tidak tahu di podcastnya si Dennis. Yang tidak tahu saya bicara di podcastnya Uya Kuya. Mengatakan kalau saya menunjukkan surat kuasa dia akan berenang. Atau jalan kaki. Atau buka baju. Dari Jakarta sampai ke Makassar. Dari Jakarta sampai ke Makassar. Saya minta buktikan itu. Sekarang saya tantang kau Farhad. Ya, untuk ini. Saya siap bertanggung jawab. Ini dibuat di rumah Pak BG, di depan di mobil rumah dinasnya, Lemdikpol, dan ini akan saya minta dipertanggungjawabkan oleh mereka. Farhad, saya minta maaf 7 kali 24 jam. Dan saya minta buktikan, saya siap bertemu Pak BG. Saya siap bertemu Pak BG, benar atau tidak tanda tangannya ini. Dari kisah Rasman yang menunjukkan bukti soal pernah menjadi kuasa hukum Budi Gunawan. Lantas, seperti apa kontroversi Rasman dengan mantan kliennya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Ketika Rasman Arif Nasution angkat bicara terkait pernah menjadi kuasa hukum dari Budi Gunawan. Di sisi lain, mantan kliennya Evi Susanti, istri dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho, membongkar ulah Rasman selaku mantan kuasa hukumnya. Ya, Evi mengaku sudah memberikan uang 1,2 miliar kepada Rasman untuk menjadi kuasa hukumnya. Namun, tiba-tiba saja 2 minggu setelah menandatangani surat kuasa tersebut, Rasman justru memilih mundur. Lantas seperti apa Rasman yang mengklarifikasi tuduhan tersebut? Dan benarkah uang tersebut dinilai Rasman sebagai haknya sebagai kuasa hukum ketika itu? Ini orang, saya mengundurkan diri, bukan dia mencabut kuasa. Dan ada masalah antara kami, sudah selesai. Ini surat pencabutannya. Di Polda Metro ini. 1 Maret 2018. Ada Farhad Abbas di situ. Kemudian
Ini ada surat permohonan pencabutan laporan polisi. Laporan polisi. Clear. Kok sekarang mungkin ada apa? Sudah selesai. Terus apa masalah? Ada apa dengan Evi? Saya apain dia? Urusan saya dengan Medina Zain, saya bilang klien saya. Dia nongol nggak ada masalah, udah selesai. Maka saya bilang, Bu Evi ada apa? Oh masalah dulu saya mundurkan diri, memang salah dasarnya gara-gara saya nggak suka. Tiap sore saya dikasih surat selembar urusan bercinta dengan orang dalam penjara, kok urusan cinta saya urusi, bukan urusan saya itu. Mai pupus lah, mai mama lah, udahlah. Kan itu udah selesai. Kok diungkit-ungkit? Kalau di KPK laporin aja, nggak terbukti kan saya kejar kau. Nggak terbukti kan saya kejar kau. Saya memang terima 1,2 M sekian itu benar. Benar. Itu hak saya dong. Terus kenapa Nah kan dia tanya saya kan, katanya saya belum pengacara. Dia nggak ngerti. Saya itu kan sudah disumpah secara organisasi di advokat saya menyatakan bahwa saya berhak. Saya ini mengerti semua hukum. Ini surat keterangan kelurahan dari Waihoka. Saya tahu bahwa untuk disumpah di organisasi advokat kami waktu itu masih berseteru di KAI oleh Mahkamah Agung belum mau. Saya lihat ada peluang, saya bolak-balik ke Ambon, saya stay. Keluarlah surat ini bahwa saya 2015 itu pernah tinggal di sana. Nih, bahkan di surat keterangan lulus saya dicantumkan dari sertifikat kelulusan saya sebagai advokat di KAI itu mengatakan berhak melakukan pembelaan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Clear. Jadi Bu Evi nggak usah terlalu mereka-reka. Nah, yang terakhir. Nah, ini kan ditanya sama Evi, kok pakai kop surat Egy Sujana? Jangan kop Egy Sujana. Lihat juga sini ada Rasman Arif. Sini ada logoran nggak? Ini Egy Sujana ES. Ini Rasman Arif Nasution Managing Partner. Jelas kan? Kami saat itu sebetulnya besar lah, maaf ya gitu untuk seorang beliau gitu ya. Ya maaf lah itu kami gitu ya. Apalagi kan saya itu agak berpikirnya tuh gini, ini kan perkara seharusnya kan ditandatangani oleh saya dan Bapak gitu, tapi dia menyuruh saya hanya tanda tangan oleh saya gitu kan, udah bayar dulu gitu. Sementara 2 minggu setelah ditandatangani dia mundur. Seharusnya kalau dia mundur berarti ada sesuatu, ada yang dia tidak lakukan kewajibannya dia kepada saya gitu. Itu kan bentuk dari uang prestasi dia kepada saya gitu. Tapi uangnya sudah masuk gitu. Udah. Jadi total uangnya 60.000 US dollar. Tidak hanya itu saja, netizen pun juga dibuat geger terkait kontroversi pendidikan Rasman hingga menjadi advokat dan memiliki gelar doktor dari negeri jiran Malaysia. Rasman pun juga dibuat geram oleh hal tersebut karena dirinya dituding menggunakan ijazah palsu dari universitas yang tidak kredibel. Bahkan hal ini pun sempat menjadi kelakar antara Uya Kuya dan Dennis Karyesta. Lantas seperti apa klarifikasi Rasman terkait ijazah pendidikannya yang dipertanyakan oleh banyak orang termasuk Dennis? Benarkah Dennis yang hadir di konferensi pers Rasman kemarin sampai bungkam ketika melihat bukti-bukti yang ditunjukkan Rasman kepada dirinya? Ini ijazah doktor saya. University Sains Malaysia ini Yusri Izzah Mahendra dari sana. Nih. Tunggu. Nih ya jelas ya. Saya doktor falsafah University Sains Malaysia. Saya selesai 2015. Sudah selesai. Ijazah saya terbit 2016. Jadi 14 sudah clear semua itu. 15 itu tinggal penerbitan surat-surat kelengkapan ijazah saya ini. Wisuda convocation-nya ada. Karena dia yang bilang saya nggak dokter, bukan luar negeri. Nih. Saya S2, S3 di sana deh. Mana saya ingat, saya nggak berapa tahun deh. Saya beasiswa Super Smart. Kalian mau lihat beasiswa Super Smart saya? Mana? Biar kalian tahu bahwa saya ini mulai dari SMP, SMA sudah beasiswa Super Smart dari Presiden Soeharto. Saya
SD di Singkuang, Kabupaten, maaf ya, SD Negeri Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dulu belum ada Mandailing Natal. Kecamatannya pun belum Muara Batang Gadis. Jadi dulu namanya SD Negeri Singkuang, Kecamatan Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tahun 84. Selesai. Masuk Madrasah Sanawiyah Negeri, MTSN Padang Sidimpuan. Selesai tahun 87. Oke, silakan tracking ini. Ini juga diluruskan di Wikipedia. Biar lurus semua ini. Kemudian tahun 87 saya masuk pendidikan guru agama negeri, PGAN Padang Sidimpuan. Selesai tahun 90, yang saya terima beasiswa. Oke, tahun 90 saya beasiswa ke IAIN Sumatera Utara dan bebas testing. Sekarang jalur undangan. Tapi karena orang tua saya tidak punya kemampuan secara ekonomi, karena beasiswa saja hanya mendaftar, makanya kita pulang kampung aja. Ada sebabang sepupu saya, Bang Fatih Siregar, dia bantu saya dibawa. Setahun saya di Medan, baru saya jual koran jadi wartawan, lanjut. Karena saya masuk IAIN udah nggak bisa, 3 bulan udah lewat, maka saya masuk UWISU, Universitas Sumatera Utara Fakultas Tarbiyah. Saya lanjut, karena saya menjadi lulusan terbaik, saya masuk di 2 universitas untuk S2. Satu, University Science Malaysia, Penang Island. Yang kedua, Aligarh University of India. Sebentar, saya pilih masuk S1 tahun 90. Universitas apa bang? Universitas Islam Sumatera Utara. Oke. Sarjana hukum. Selesai tahun 95. 95-96. Saya dapat beasiswa ke University Science Malaysia dan Aligarh University Science of India. Tapi saya memilih apa? Artinya apa? Nama kampus. Nama kampus mana pula? Kau saya baru nggak sekolah kau. Nanya Jadi jelas sih, Bang. Universitas Aligarh Universitas di India itu banyak lulusan dari sana. Saya milihnya biasa karena saya merasa saya lebih cocok Asia. Oke, jurusan Islamic Civilization Section. Ngerti nggak? Apa tuh bang? Kurang paham ya bang Botak. Makanya, cadel. Botak. Jadi itu jurusan kebudayaan Islam. Kemudian saya lanjut doktor, yaitu untuk mengambil doktor falsafah, PhD. PhD, makanya saya dalam kurung itu. Di depannya dokter, belakangnya PhD. Kalau orang mengerti, dokternya itu artinya dalam luar negeri, bos. Philosophy of Dr. Andi Malarangeng, Anies Baswedan, lihat itu PhD semua itu. Nah, itulah lulusan luar negeri. Dan lulus di situ S2, saya jadi staf khusus bupati, staf ahli Bupati Mandailing Natal. Sehingga saya waktu itu tidak bisa menyelesaikan dokter, saya jadi anggota DPRD 2 periode. Setelah itu saya melanjutkan S3 saya, selesai. Rentang waktu itu, nah, setelah saya masuk, ribut-ribut sekarang, barulah saya tahu ternyata Ibnu Khaldun ini dualisme. Nah, barulah saya minta kemarin ketemu dengan biro rektornya langsung dan pegawai rektornya dan ketua yayasannya. Itu sudah ada surat pernyataan bahwa saya terdaftar sebagai mahasiswa. Buka di dan di websitenya ada di sini. Oh di PP Dikti nggak ada ya? Ini ada nih. Ini di komputer mereka. Tahan bang. Tahan bang. Sekarang kenapa tidak ada terdaftar di Dikti online? Kan dibuka nih. Karena dualisme tadi. Ada surat keputusan dari Kementerian Dikti, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengeluarkan nomor 199 tentang penyelenggaraan pendidikan. Yang sah itu adalah kampus Buaran yang punya mitra-mitra. Nah, sedangkan yang satu lagi, kalau saya nggak salah itu di mana ya? Yang satu lagi itu
di Jalan Pemuda, Pemuda ya, itu mereka dualisme. Nah, saya mengikuti proses pembelajaran, saya mengikuti perkuliahan, ada suratnya, ada transkrip nilainya, loh masalah mereka berkonflik bukan urusan saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.